Selamat pagi, Bapak Gunggu, Mbak Farah, dan teman-teman. Saya Yurita Eva. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan pembahasan dari PR sesi 13 AKL, yaitu P15.5 dan P15.8. Pada soal yang pertama, yaitu P15.5, di sini ditunjukkan beberapa informasi keuangan dari kelima segmen perusahaan RAT. Terdapat food, tobacco, lumber, textiles, and furniture. Di sini juga terdapat keterangan di mana lumber itu bukan merupakan segmen perusahaan yang pernah dilaporkan secara terpisah, dan begitu pula dengan tahun-tahun kedepannya tidak diekspektasikan untuk dilaporkan secara terpisah. Pertama, kita diminta untuk menyusun schedule yang menunjukkan mana saja sih segmen-segmen perusahaan yang dapat dilaporkan secara terpisah melalui 3 tes, ada revenue test, profit test, dan asset test. Nah, ini kita masukkan semua segmennya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang revenue ini, angkanya didapatkan dari sales to unevaluated and evaluated customers. Kemudian untuk profit, ini angkanya diambil dari revenue ini, dikurangi dengan cost of sales, depreciation expense, dan other operating expense. Nah, kemudian kalau yang asset, ini angka-angkanya diambil dari bagian segmen assets. Nah, kita masukkan, lalu kita totalkan. Nah, seperti yang kita tahu, segmen-segmen ini akan dapat dilaporkan secara terpisah apabila lolos atau memenuhi kriteria, yaitu nominalnya 10% dari totalnya, baik di revenue, profit, maupun asset test. Maka dapat teman-teman lihat di sini segmen-segmen yang saya beri highlight kuning merupakan segmen-segmen yang dapat dilaporkan secara terpisah berdasarkan masing-masing testnya. Seperti di revenue test dan asset test, di sini ada food, tobacco, dan textiles yang bisa dilaporkan secara terpisah. Sedangkan kalau untuk profit test ada food, tobacco, textiles, and furniture. Maka dari jawaban di pertanyaan pertama tadi, kita juga menemukan jawaban di pertanyaan kedua. Mana saja sih segmen-segmen yang setidaknya lolos dari salah satu antara ketiga tes itu. Di sini ada 4, ada food, tobacco, textile, dan furniture. Di pertanyaan ketiga, kita ditanya apakah ada segmen lain yang harus kita laporkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui dulu apakah total dari revenue keempat segmen yang kita laporkan sebelumnya, yaitu food, tobacco, textile, and furniture itu sudah melampaui 75% dari total revenue semua segmennya, ada 5. Nah, maka dari situ kita masukkan dulu total revenue kalau kita hanya melaporkan 4 segmen tadi, dan total revenue kalau kita melaporkan semua segmen. Nah, di sini ada tambahan lumber. Nah, ternyata 47.000 ini telah melebihi 75% dari 54.000 yang ada di $40.500. Nah, karena sudah melebihi 75%-nya, maka tidak ada segmen tambahan yang harus kita laporkan. Pada soal yang keempat, di sini kita diminta untuk menyusun schedule yang menunjukkan data-data keuangan dari masing-masing segmen yang harus dilaporkan dalam laporan keuangannya RAT. Nah, seperti pada soal, berarti di sini kita menyusun dari sisi revenues, profit, dan asset dari keempat segmen, yaitu food, tobacco, textile, dan furniture. Nah, untuk angkanya sendiri, kita tinggal memasukkan angka-angka sama seperti yang kita masukkan di soal pertama, di mana kita disuruh untuk melakukan tes profit, revenue, dan asset. Kita masukkan saja angka-angkanya, lalu kita totalkan. Nah, kemudian di sini ada kolom other, berarti angkanya itu berasal dari segmen yang tidak kita laporkan secara terpisah. Dalam hari ini berarti segmen lumber. Nah, kita totalkan baik dari masing-masing akun maupun dari masing-masing segmen. Setelah kita mengetahui total revenue, profit, dan asset, angka-angka tersebut harus kita rekonsiliasi menjadi angka yang dapat kita laporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Di sini di revenue kita masukkan revenue from the portable segments, berarti dari keempat segmen ini, yang kalau di total akan menjadi 67.000. Kemudian kita masukkan revenue from equity investees, ini ada dari soal 9.000. Ada revenue ini berarti dari segmennya lumber. Kemudian intersegment eliminations 20.000 ini didapatkan dari soal di bagian sales to evaluated customers. Nah, kalau di total 63.000 ini merupakan nilai revenue yang dapat kita laporkan dalam laporan keuangan konsolidasian RAT. Kemudian dari total profit tadi kita harus rekonsiliasi juga, ini sama saja dengan yang di bagian revenue. Pertama, kita masukkan reportable segment profit, berarti dari profit keempat segmen yang kita laporkan. Kemudian income from equity investees senilai 9.000 ini ada dari soal. Other income senilai minus 500, ini berarti dari miliknya lumber. Kemudian interest expense ini ada dari soal juga 7.000.
Nah, maka total profit yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi Nyarat yaitu senilai $16.000. Kemudian untuk rekonsiliasi atas aset ini sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Di sini untuk reportable segment assets dan other segment assets merupakan perhitungan sebelumnya, sedangkan investment in equity affiliates dan corporate assets diambil dari soal. Maka nilai aset yang dapat kita laporkan dalam laporan keuangan konsolidasi Nyarat yaitu senilai $136.000. Pada soal yang kedua, yaitu P158, di sini kita diberikan info bahwa TOR memiliki skema income tax rate sebagai berikut. 20% dikenakan atas $50.000 income pertamanya, sedangkan untuk sisanya dikenakan tarif pajak sebesar 34%. Di sini merupakan estimated pre-tax income TOR untuk keempat kuarter di tahun tersebut. Dan diberikan info juga bahwa dalam pre-tax income di kuarter keempat, $50.000 ini di dalamnya termasuk $20.000 dividen, di mana dividen tersebut mendapatkan 80% tax deduction. Pertama, kita diminta untuk menghitung estimated annual effective tax rate dari TOR. Nah, untuk menemukan hal tersebut, kita harus terlebih dahulu mencari total tax-nya. Maka pertama, dari total 160.000 tax TOR, 50.000 pertamanya kita kalikan dengan 20% sesuai skema yang ada pada soal. Lalu sisanya $110.000 dikalikan dengan 34%. Nah, jangan lupa bahwa di pre-tax income di kuartal keempat sebesar 50.000 itu 20.000 di dalamnya merupakan dividen. Maka harus kita kurangi juga dengan pajak atas dividen tersebut. 34% ini merupakan tax rate-nya, 80% merupakan tax deduction, dan 20.000 merupakan nilai dividennya. Apabila kita totalkan, maka total tax di tahun itu yang harus dibayarkan TOR itu sebenarnya $41.960. Untuk mencari efektif tax rate-nya, kita bandingkan dengan total income-nya yaitu $160.000. Maka ditemukan efektif tax rate TOR di tahun 2016 yaitu sebesar 26,225%. Pertanyaan kedua, di sini kita diminta untuk menyusun schedule yang menunjukkan estimated net income TOR baik dari masing-masing quarter maupun dari satu tahun itu sendiri. Nah, maka pertama di sini kita masukkan dulu income dari masing-masing kuartalnya. Di kuartal 1 ada 20.000, kuartal 2 30.000, kuartal 3 60.000, dan kuartal 4 50.000. Maka untuk total income di satu tahun ini itu 160.000. Kita kurangi dengan tax expense-nya. Nah, berikut merupakan perhitungannya. Untuk kuartal pertama, simple dari tadi efektif tax rate-nya 26,225% dikalikan dengan income-nya 20.000. Nah, sedangkan untuk kuartal 2, 3, dan 4, kita perlu mengurangi total tax expense yang kita temukan dengan tax expense di kuartal sebelumnya. Karena ini kan merupakan akumulasi income dari kuartal 1 pas kuartal 2, kuartal 1, 2, dan 3, seperti itu. Maka ditemukan net income untuk kuartal 1 yaitu $14.755, untuk kuartal 2 ada $22.132, untuk kuartal 3 ada $44.266, untuk kuartal 4 $36.887, sedangkan untuk net income di tahun 2016 itu sendiri berjumlah $118.040. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.